Teman-teman, nasi Padang itu ada di mana-mana, dari perkotaan sampai ke pedesaan pun juga ada. Udah jadi makanan khas Indonesia lah gitu ya. Nah, ini kenapa kok nasi Padang itu laku banget? Alasannya adalah yang pertama pasti karena enak. Yang kedua adalah terjangkau atau murah lah. Tahu ada juga nih yang mahal dengan bahan-bahan yang premium, tapi masih worth it lah. Nah, Indis Prabowonomik nasi Padang 12.000 itu udah dapat lauknya itu telur dadar yang murah gitu ya, enak udah kenyang gitu. Di tempat kalian nasi Padang lauk telur harganya berapa? Kalau di sini ada yang 12, ada yang 14.000 teman-teman tergantung ya. Nah, ngomongin nasi Padang, di Indonesia ini ada sebuah restoran nasi Padang yang sudah legend banget, terkenal banget. Cabangnya ada di mana-mana, punya khas tersendiri. Ayam popnya khas banget, rendangnya ngerendang banget gitu kata Gen Z sekarang seperti itu kira-kira. Tapi jangan salah teman-teman, rumah makan Padang yang akan kita bahas ini, meski namanya sama, mereka ternyata beda manajemen loh. Beda pemilik dan pasti itu beda seragamnya. Contoh nih ya, di Depok itu ada yang seragamnya warna orange, di Jakarta yang merah. Kok bisa ya? Sama-sama tapi beda gitu ya. Yang jelas bukan Padang Payakumbuh, Taburai, Jaso Mande, atau Padang murah ya teman-teman ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah nasi Padang pagi sore. Pagi sore ini rumah makan Padang yang meski pecah kongsi, mereka tetap eksis hingga sekarang. Kok bisa ya? Rahasianya apa? Bukankah yang pecah kongsi biasanya malah berantem? Dan ujung-ujungnya usaha malah gulung tikar. Kita bedah rahasia warung makan pagi sore hanya di Kopi Garasi. Yuk kita sambil ngopi kita bahas sesuatu yang inspirasi. Kira-kira teman-teman, mana nasi Padang pagi sore yang asli? Dan kalian makannya di warung yang mana? Ingat nggak? Jujur teman-teman, saya aja yang makan di pagi sore itu nggak ngeh kalau mereka itu ternyata beda loh. Beda logonya, beda banyak hal lah. Lebih ke nggak mikir kalau mereka itu beda. Ya taunya cuma ke pagi sore makan olahan Padang, enak, kenyang, dah gitu aja. Itu yang saya tahu. Menarik kan? Nama sama tapi beda pemilik. Mereka itu berdiri tahun 1973 di Palembang. Udah legend banget ini kalau berdirinya tahun 1973. Berarti kalau sampai sekarang berarti ya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, legend banget gitu. Udah hampir berapa? 50 tahun berarti ya. Lokasi awal berada di Jalan Jenderal Sudirman. Kawasan sejak dulu dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi. Meski jualan masakan Padang, pagi sore justru lahir dan berkembang di luar Sumatera Barat. Pagi sore ini didirikan oleh dua sahabat teman-teman. Dua sahabat di Bukit Tinggi. Yang pertama adalah Haji Lismar, yang kedua adalah Haji Sabirin. Partneran lah ya kalau bahasa anak sekarang, berkongsi, bekerja sama, berpartner. Latar belakang Minangkabau menjadi modal utama mereka berdua ngenalin hidangan khas Padang kepada masyarakat Palembang. Saat itu operasional dikelola bersama. Singkat cerita nih teman-teman ya, sampai akhirnya pelanggannya tuh ramai, membludak. Mulailah mereka buka cabang di berbagai sudut Palembang, seperti ada di Basuki Rahmat, ada di Mayor Zen, ada di Indralaya, hingga ke Teluk Gelap. Sukses nih ceritanya teman-teman ya, sukses besar gitu ya. Biasanya kalau bisnis mulai lancar, sukses, banyak cabang, nah ini mulai ada nih masalah-masalah muncul. Intrik-intrik mulai terjadi. Nah, di pagi sore ternyata juga seperti itu teman-teman. Jadi, kerjasama antara Haji Lismar dan Haji Sobirin ini berlangsung sampai 30 tahun. Selama periode itu, pagi sore dikenal sebagai salah satu rumah makan Padang yang konsisten menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Perubahan justru terjadi pada tahun 2003. Setelah bisa berkembang pesat, pada tahun inilah keduanya sepakat berpisah. Berpisah secara baik-baik tanpa ada skandal atau konflik hukum besar. Menurut berita yang beredar, dipicu oleh perbedaan visi dan cara mengelola bisnis. Oke, kita bahas nih sekarang perbedaannya di mana. Namanya sama, logonya kok beda, ya gitu kan. Dua logo beda, mesti namanya sama, karena mereka sama-sama merasa punya hak sejarah yang menguasai resep asli yang sama. Mereka tetap menggunakan nama pagi sore yang membedakan identitas visualnya aja. Ya iyalah teman-teman ya, mereka membangun bersama, bertumbuh bersama, jadi mereka merasa memiliki identitas atas resep, atas nama yang sama. Dan alhamdulillahnya mereka tidak saling mengklaim, walaupun namanya sama, dibedakan secara visual identitasnya. Logo yang merah dikelola oleh Haji Sabirin, mereka fokus ekspansi besar dan agresif di berbagai kota. Modern lah ya istilahnya itu, kayak buka cabang di mana-mana. Nah, sedangkan logo yang hijau itu dikelola oleh keluarga Haji Lismar. Mereka lebih mempertahankan nuansa tradisional Minang yang klasik. Nah, makanya ini kan berbeda nih ya cara mengelola bisnisnya teman-teman ya. Pagi sore dengan logo yang merah
kuning dan hijau, restorannya ini dikenal dengan tagline jagonya rendang dan mulai melakukan ekspansi ke Jakarta sejak 2006. Pagi sore logo merah mempertahankan gaya rendang yang kuat dan kaya rempah. Sedangkan teman-teman, pagi sore dengan logo yang berwarna hijau menggunakan nama lengkap Rumah Makan Nasi Padang Pagi Sore Khas Minang. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Logo yang dominannya hijau, putih, dan kuning ini berada di bawah jalur usaha keluarga Haji Lismar. Ekspansinya mencakup Lubuk Linggau, Bangka Belitung, Bandung, hingga akhirnya juga tetap ke Jakarta juga. Ternyata selain mengelola pagi sore, keluarga ini juga mengelola merek turunannya, seperti nasi kapau kedai Pak Ciman. Nah, ini kita bahas sedikit nih nasi kapaunya ya. Jadi kalau nasi kapau itu khasnya yang disajikan adalah baskom atau ember di atas meja. Dan lauk khasnya adalah gulai tambusu. Jadi gulai tambusu itu adalah nasi usus yang diisi telur dan tahu. Nah, saat ini teman-teman, bisnis pagi sore itu diteruskan oleh anak Haji Lismar, yaitu Haji Erwin. Dengan pendekatan rasa yang konsisten dan punya ciri khas sendiri. Nilai yang dijaga di Pagi Sore Merah adalah setiap hidangan disajikan dengan cita rasa yang sama sehingga pelanggan tahu apa yang mereka dapatkan. Jadi walaupun cabangnya banyak, konsistensinya tetap dijaga. Yang kedua adalah kualitas di bahan dan masakan. Pemilihan bahan dan proses memasak diperhatikan agar rempah dan kuah terasa maksimal. Yang ketiga adalah pelayanan teman-teman, cepat dan ramah. Pelanggan dilayani dengan sigap agar proses makanan terasa nyaman tanpa menunggu lama. Yang keempat tentu adalah kenyamanan. Suasana restoran, area makan dijaga tetap bersih dan tertata, cocok untuk keluarga maupun makan santai. Dengan konsep resto modern, pilihan lauk pun beragam. Tersedia berbagai lauk Padang favorit dari yang gurih hingga pedas. Yang kelima adalah transparansi teman-teman. Informasinya jelas, menu dan harga bisa dilihat langsung agar pelanggan tidak ragu saat memesan. Yang logo hijau, mereka lebih mempertahankan nuansa tradisional Minang yang klasik. Hidangan autentik khas Minang lebih kuat rasa pedas dan rempahnya. Restoran ini menawarkan menu favorit seperti gulai gajibo dan aneka gulai lainnya. Jadi fokusnya memang pada gulai teman-teman ya. Tapi ada berita menarik nih teman-teman. Pagi sore yang hijau ini infonya membuka pagi sore premium. Jadi tetap tradisional, cuma dibalut dengan konsep yang lebih premium. Transformasi ini mencakup perubahan logo, font, dan juga penggunaan warna hijau dominan dengan sentuhan merah. Langkah ini diambil untuk memperluas pasar hingga ke kancah internasional. Restoran ini adalah hasil kolaborasi dengan PT Lokantara Asta Media. Dan yang versi yang rame ini, yang premium ini, pagi sore dipimpin oleh generasi ketiga, yaitu Muhammad Ivan Fadilah. Nah, Ivan ini juga melanjutkan visi kakeknya, Haji Lismar. Haji Erwin Lismar, generasi kedua, itu menjelaskan, teman-teman, bahwa restorannya selalu berpegang pada 3 nilai utama: authenticity, excellence, dan togetherness. Untuk restoran yang ini, nuansa premiumnya terlihat dari desain interior, seperti kayu melengkung, menyerupai cendawan, batu seni sewu seki, hingga fasilitas ruang serbaguna yang lengkap dengan audio video. Jadi cocok ini untuk rapat gitu, cocok banget teman-teman. Kapasitas luasnya juga memungkinkan restoran ini menjadi tempat untuk acara keluarga dan bisnis. Menu andalannya ada telur barindo dan daging olahan berkualitas dengan tekstur lembut. Pagi sore logo hijau tetap menghadirkan cita rasa tradisional yang menjadi nostalgia bagi pelanggan sekaligus bentuk apresiasi terhadap warisan kuliner Indonesia. Strategi rumah makan nasi Padang pagi sore bisa tetap jaya meski sudah pecah kongsi. Apa nih rahasianya teman-teman? Strateginya apa? Pertama, branding. Pagi sore tidak cuma membangun bisnis sebagai rumah makan Padang biasa, tapi brand kuliner yang punya identitas yang kuat. Di tengah banyaknya rumah makan Padang yang menjual menu serupa, pagi sore memilih satu titik pembeda yang mudah diingat, yaitu tagline seperti jagonya rendang dan cita rasa tradisi. Itu jadi bagian penting dari branding mereka. Sederhana, mudah menempel di kepala, dan langsung memberi pesan bahwa pagi sore punya keunggulan utama pada menu rendangnya. Dengan strategi ini, pagi sore tidak dilihat sebagai rumah makan Padang biasa. Mereka membangun persepsi restoran Padang yang lebih rapi, lebih premium, dan punya standar rasa yang terpercaya. Pagi sore tidak cuma menyasar orang yang makan sehari-hari. Mereka juga masuk ke pasar yang lebih luas seperti makanan keluarga, makanan kantor, acara bersama, catering, hingga pelanggan yang mencari tempat makan dengan suasana yang lebih nyaman. Bahkan mereka juga menyediakan ruang VIP. Strategi pasar ini membuat pagi sore tidak hanya bergantung pada pelanggan yang datang karena lapar saja. Mereka juga menarik pelanggan yang datang karena ingin menikmati pengalaman makan Padang yang lebih tertata, bersih, nyaman, dan mewah. Ketiga, teman-teman, dia juga memperhatikan yang namanya pelanggan. Pagi sore itu membangun hubungan yang sangat erat dengan pelanggan, teman-teman. Dengan cara apa? Konsistensi. Pelanggan yang pernah makan di
sana puas, akan lebih mudah kembali. Karena mereka sudah punya bayangan tentang kualitas yang akan mereka dapat. Pelanggan pagi sore juga bukan hanya pembeli yang sekali datang. Dengan pengalaman yang baik, mereka bisa menjadi pelanggan yang loyal. Besok-besok datang membawa keluarga, mengajak teman, bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Bahkan menjadikan pagi sore sebagai pilihan untuk acara tertentu. Keempat adalah produk, ya. Strategi produk pagi sore terlihat dari cara mereka menjual, tidak hanya menjual masakan Padang secara umum, tetapi pagi sore itu juga menjaga kualitas produk melalui pemilihan bahan, kualitas bumbu, proses memasak, dan penyajian yang konsisten. Sehingga pelanggan mereka yakin bahwa setiap kali datang, mereka akan mendapatkan standar rasa yang sama. Meski keduanya berbeda manajemen, tapi mereka tetap konsisten dengan produknya. Nah, menarik bukan strateginya? Meski keduanya udah pecah kongsi, keduanya tetap bisa berjalan bareng. Apa nih pengalaman teman-teman yang pernah makan di warung pagi sore? Coba ceritakan di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang memiliki cerita bisnis yang bagus, yang epic, yang naik turun, teman-teman juga bisa mengirimkan email ke kita di ceritakopigarasi@gmail.com. Nanti bagi cerita yang bagus, insya Allah akan kami bacakan di segmen Kopi Garasi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di next episode bersama saya Harta Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.